Selamat siang, selamat datang kembali pada podcast Perkumpulan Alumni Universitas Katolik Indonesia Atmajaya bersama saya Christiana Chelsea Chan, alumni Fakultas Hukum angkatan 94. Bersama saya hari ini sudah ada dua narasumber yang akan membicarakan topik terkait dengan bagaimana penyelesaian sengketa di luar persidangan. Tidak merupakan sesuatu yang mengagetkan bahwa alumni-alumni Atmajaya, khususnya dari Fakultas Hukum, memiliki karir-karir yang cemerlang setelah mereka lulus. Dan saat ini kita akan berkenalan dengan mereka. Kita langsung saja ya. Yang pertama, Bro Adrian Purba. Ya, betul sekali Kak Cel. Angkatan 2004. 2004 Kak. Lulusan Angkatan saya masuk 2004, saya lulus tahun 2007. Dan sekarang memiliki profesi yang mulia sekali, seorang hakim. Iya, betul sekali Kak. Bertugas pada pengadilan negeri Saat ini saya bertugas di Pengadilan Negeri Indramayu Kak. Indramayu, Ya, Jawa Barat. Jawa Barat. Wah, sudah melalang buana dari satu pengadilan negeri ke pengadilan negeri lainnya. Ya, puji Tuhan Kak, saya mulai karir di Pengadilan Negeri Tarutung, lalu kemudian saya berpindah tugas dipromosikan ke Pengadilan Negeri Tabanan, Bali. Lalu setelah itu terakhir saya bertugas di Pengadilan Negeri Indramayu. Dan selain bertugas sebagai hakim pada persidangan, juga memiliki tugas yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung, mungkin sebagai trainer pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Betul sekali Kak, saya di beberapa kesempatan di pelatihan calon hakim terpadu, saya menjadi seorang pengajar juga. Lalu kemudian ada beberapa kesempatan saya juga dilibatkan dalam beberapa penelitian di Mahkamah Agung. Selain itu saya juga menjadi narasumber pada beberapa seminar yang dia dilaksanakan oleh beberapa lembaga. Luar biasa. Dan tentu saja dengan perkenalan kita pada alumni Bro Adrian, kalau di dalam ruang sidang kita harus panggil yang mulia. Tapi karena ini lagi podcast kita bersama untuk mengenali dan semakin akrab dengan para alumni, kita boleh katanya diizinkan panggil Bro Adrian begitu. Jadi teman-teman semua yang masih mahasiswa atau yang berminat untuk jadi hakim, kita sudah kenalan dengan beliau ya. Yang kedua, ini juga luar biasa dengan profesi pengacaranya yang diawali dengan profesi pengacara menangani kasus-kasus pro bono. Jadi luar biasa. Kita dengar dulu bagaimana saudara kita Bro Jeffrey Moseskam ya, yang saat ini sudah menjadi partner. Sebenarnya terlalu rendah hati beliau menyebut partner, padahal founder dari NHKP Law Firm yang menangani banyak macam kasus dengan spesialisasi antara lain arbitrase dan kawan-kawannya. Itu sebab tidak salah kita undang beliau berdua. Tapi kita pancing sedikit, Bo Jeffrey masih boleh sering main-main ke kampus kan? Masih sangat sering. Dan sudah ada merekrut alumni-alumni lainnya? Alumni dari lulusan Atmajaya justru kita paling banyak, ya kan? Bagaimanapun kita sebagai partner di kantor yang kita asalnya dari Atma, pasti kita cukup prioritaskan, ya kan? Kita cari dari adik-adik kita untuk ikut kerja dengan kita. Luar biasa. Hari ini saya dapat berita di salah satu media nasional bahwa Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta masuk 20 besar alumni yang sangat muda, memiliki sangat mudah untuk berkarya di luar, berkarir, bahkan bukan hanya berkarya tapi berkarir meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Jadi karena itu tidak salah kita berkuliah di Unika Atmajaya Jakarta. Betul. Terutama Fakultas Hukum. Betul. Kali ini boleh dong kita promosi ya. Oke, balik ke topik yang akan kita perbincangkan gitu. Katanya boleh serius tapi saling santai. Katanya gitu. Jadi ini ada dua perspektif nih kelihatannya, karena dua profesi yang berbeda tapi perlu ketemu di satu persidangan. Katakan misalnya saya sebagai sebagai pihak yang memerlukan jasa dari pengacara dan peradilan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang saya hadapi. Nah,
kalau saya tidak memilih, pada bagian awal saya tidak memilih untuk menyelesaikannya di persidangan, apakah ada tahap metode yang bisa saya pilih untuk itu? Mungkin Bro pengacara dulu boleh menjelaskan Oke. apa itu metode yang bisa saya pilih kalau kasusnya perdata misalnya. Kalau klien datang ke kita dengan permasalahannya, terutama kasus-kasus perdata ya. Ini kita bicara di luar daripada pidana. Perdata datang ke kita, pasti selalu kita awali dengan permintaan kepada mereka untuk menjelaskan perkaranya. Lalu kita tanyakan, apakah ini masih bisa diomongin nggak sih dengan pihak lawan kita nih? Ya kan? Perkaranya masih bisa diomongin nggak? Kadang-kadang tidak ada komunikasi di antara para pihak. Membuat seakan-akan buntu sehingga mereka langsung buru-buru cari pengacara atau dikit-dikit ayo kita gugat lah, ya kan? Padahal ada hal-hal yang sebenarnya bisa diketemukan antara dua belah pihak, tapi karena ada pengetahuan yang berbeda dari tiap pihak ini, kayak nggak ketemu aja jembatannya. Nah, kadang-kadang fungsi kita sebagai pengacara mau ditunjuk oleh pihak manapun, kita ini punya kewajiban moral untuk mendamaikan kedua belah pihak. Mendamaikan kedua belah pihak. Okay. Bagi kita, masuk ke pengadilan itu dengan segala rasa hormat kepada kawan saya ini yang bertugas di pengadilan, bukan jalan yang baik. Ya kan? Jalan yang baik artinya kalau you bisa damai di luar, ya kan? Nggak usah sampai ke pengadilan. Karena kalau ke pengadilan, ujung-ujungnya akan ada putusan atau bentuk yang baku dari mereka, ini akan merasa ada satu dikalahkan. Jadi perdamaian sebelum pilihan masuk ke persidangan itu diharapkan justru memberikan kesempatan kepada dua pihak mencapai kesepakatan dari permasalahan yang mereka hadapi, dari kebuntuan yang mereka hadapi. Yang artinya mencoba memberikan win-win solution ya. Begitu. Tapi ini disebut apa metode ini? Kita bilangnya ini tetap mediasi, tapi mediasi yang di luar pengadilan ya. Kita tetap punya fungsi memediasi mereka. Tadi yang saya bilang, nggak peduli ini pengacara yang hire, misalnya Bu Chelsea ataupun pihak lawan. Kita punya kewajiban moral untuk menyampaikan kepada dua belah pihak ini, hukumnya begini. Ya kan? Biasa kan kadang-kadang karena ketidaktahuan mengenai hukum itu, akhirnya mereka debat nggak jelas. Seakan-akan debat kusir. Tetapi ketika kita hadir sebagai penengah, walaupun ditunjuk pihak manapun, kita harus kasih tahu hukumnya begini. Ya kan? Jadi hukumnya objeknya begini. jernih. Betul, jernih dulu. Baru kalian mikir. Kalian bertarung untuk hal yang sebenarnya sudah jelas dan sebenarnya bisa dibicarakan. Ya kan? Daripada kekeh, bisa nggak kita omongin? Ketemu di titik tengah, misalnya permintaan segini, yang bawah segini, kita ketemu sampai titik tengahnya, naik turunnya dapat. Ya kan? Kita harap dengan kita mempertemukan ini, nggak perlu ada harus sampai gugat-menggugat. Ketika gugat-menggugat, yang diperhatikan adalah waktu dan biaya. Ya kan? Ini yang selalu dipikirkan orang. Udah buang waktu dan pasti buang biaya. Ya kan? Ini dipikirkan sehingga pada akhirnya kita coba ketemukan. Nah, kadang-kadang fungsi lawyer di sini kita enak kalau bisa bicara dengan lawyer pihak sebelahnya juga. Kita ngobrol yuk, bro. Ya kan, kita sama-sama lawyer nih. Ini kepentingan para pihak kita akomodir. Cuma karena kita yang lebih ngerti hukumnya, karena kita pengacaranya, kita lebih enak untuk meramunya. Apakah metode tadi, meskipun tidak di wilayah persidangan, itu tetap membutuhkan sebuah kesepakatan yang ditandatangani bersama? Iya, artinya kalau sudah tercapai kesepakatan di sana, ya kan, kembali kepada para pihak nih untuk pemenuhannya. Kita kan berharap ada etika juga, ya kan, ketika kita sudah bikin perjanjian, ditaati, ya kan. Ini adalah fungsi lawyer sebenarnya untuk ngasih tahu ini yang sudah kita settle, ya kan, kita tandatanganin dan kita laksanakan, ya kan. Tidak dilaksanakannya ini, nah nantinya akan berujung ke sini, ke pengadilan itu, ya kan. Tapi di beberapa kesempatan bahkan ada yang minta dijadikan dading ya bisa ya. Artinya akta kesepakatannya bisa juga dibawa ke persidangan, ke pengadilan, untuk dijadikan dikuatkan, akta vandading namanya. Nah, itu nanti ranahnya yang mulia ini untuk menjelaskan. Gitu. Bro Hakim. Bro Hakim. Jadi menarik ya, artinya
dari sisi profesi pengacara sebenarnya tidak selalu tanda kutip haus untuk melihat klien dibawa ke wilayah perdata murni dengan kasus yang dipersulit begitu ya Betul, kesannya. betul. Justru para lawyer punya concern bagaimana membantu klien untuk melihat kasus posisinya secara sederhana dengan target penyelesaiannya itu semaksimal mungkin bisa disepakati dua pihak Betul. dan dijalankan kesepakatan itu. Wah, menarik. Tapi nih ya teman-teman gitu, masyarakat kita ini mulai banyak percaya ke peradilan juga loh, gitu. Jadi meskipun mungkin bagi umum orang berpikir peradilan selalu konteksnya pidana ya, terlepas pidana ringan atau pidana berat begitu. Tapi mungkin perlu juga nih Bro Adrian diceritakan peran hakim, sisi-sisi yang membantu masyarakat, membantu para pihak itu. Tapi kita masih boleh diperkenalkan dengan metode yang belum masuk ke persidangan inti itu. Ya. Gimana itu, Bro? Jadi sebenarnya kalau ke Chelsea, kita perhatikan kembali dari hukum acara sebelum saya berbicara mengenai peranan hakim. Dari hukum acara sendiri sudah mengatur ke Chelsea bahwa jika tanpa adanya perdamaian, maka putusan itu menjadi batal demi hukum. Jadi itu menjadi suatu syarat mutlak. Itulah menjadi dasar kenapa Mahkamah Agung melalui peraturan Mahkamah Agungnya itu sudah mendorong adanya mediasi. Jadi dalam setiap sengketa perdata, ketika itu bentuknya gugatan dalam hal ini, selalu ada upaya mediasi yang harus ditempuh. Sifatnya wajib. Itu Perma 1 2018 itu? Ya, itu yang dengan revisi terbaru. Terbaru ya. Pada revisi terbaru itu banyak sekali perubahan dari best practice yang dipelajari oleh Mahkamah Agung yang kemudian itu dibawa ke dalam ruang mediasi yang ada di pengadilan saat ini. Jadi seperti tadi sedikit melompat seperti apa yang tadi disampaikan oleh rekan saya, teman saya satu angkatan ini, Bapak Jeffrey Kamini. Jadi tadi disinggung tadi bagaimana perdamaian kemudian dibawa ke pengadilan. Di dalam Perma terbaru ini itu difasilitasi. Jadi perdamaian yang disepakati oleh pihak itu dapat dikuatkan dalam bentuk putusan. Tadi disinggung dengan istilah akte pandandi. Jadi itu sudah dimungkinkan dengan Perma terbaru. Bagaimana peran pengadilan? Pengadilan saat ini terus berupaya dan terus mengoptimalkan keberadaan mediasi ini sebenarnya di pengadilan. Salah satu contohnya, selain mereka terus memperbarui perma yang ada agar lebih adaptif dengan kondisi dan konflik yang ada, lalu kemudian saat ini di pengadilan itu melalui perma diperkenalkan mediator hakim dan mediator non hakim. Jadi seperti saya pribadi, saya merupakan hakim mediator juga yang sudah tersertifikasi, yang kemudian sudah dididik menjadi bagaimana menjadi seorang mediator. Jadi yang memang non hakim tadi? Non hakim itu jadi kalau ada seorang mediator yang bukan seorang hakim, dia boleh mendaftarkan diri di pengadilan, lalu kemudian itu diberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih. Mereka boleh memilih mediator hakim atau non hakim. Jadi perdamaian dalam suatu sengketa perdata itu adalah sesuatu yang diutamakan dibanding putusan. Kenapa? Kalau kita lihat hukum acara, bahkan sampai pelaksanaan eksekusi suatu putusan, jika para pihak berdamai, lalu itu akan menjadi putusan yang akan dilaksanakan. Walaupun ada beberapa parameter untuk kemudian mengukur apakah perdamaian tersebut boleh dilaksanakan akan tidak. Karena ada kewenangan dalam Perma kepada majelis hakim untuk menilai kesepakatan ini bertentangan dengan hukumkah atau tidak. Wah, menarik ya. Profesi hakim, tapi pengaturan untuk menjadi mediator itu open untuk bukan hanya hakim ya. Jadi profesi lain yang mungkin ada spesialis tertentu, sektor-sektor tertentu. Kalau tidak saya salah nih, menarik banget loh. Bro Adrian ini bersertifikat hakim lingkungan hidup. Betul sekali. Juga bersertifikat kasus-kasus sengketa perikanan.
Hakim perikanan. Hakim perikanan disebutnya. Wah, luar biasa. Dan itu mungkin di luar pengetahuan umum ya. Kalau to the point sih kayaknya nggak pernah diajarkan di ruang kuliah tuh. Bahwa ada loh hakim yang bukan hanya di peradilan umum nih berarti kan. Karena jenis hakim yang tadi kan itu di konsep dipraktekkan dalam konteks pengawalan undang-undang tertentu ya, betul. Sektoral Pada ya. pengadilan-pengadilan khusus. Khusus ya. Nah, kalau boleh saya tahu nih, kalau dari pengalaman praktisi yang dimiliki sampai saat ini, sudah hampir 20 tahun nih Ya. rata-rata. 20 tahun. Ya, sudah 20 tahun ya. Nggak terasa. Kalau dihitung dari kuliah, Ya. karena 2024. Kalau lihat kembali, katakan gitu, melihat kembali kurikulum Fakultas Hukum kita yang ada saat ini, masih menawarkan mata kuliah yang terkait penyelesaian sengketa di luar persidangan. Menurut kalian, apakah cukup nih mata kuliah ini hanya misalnya 2 SKS atau perlu ditambahkan atau perlu ditambahkan dengan dikenalkan moot court-nya misalnya seperti itu. So, comment please. Oke. Kalau saya duluan ya. Nah, Saya ini menjadi hal yang sangat menarik karena Nah. kebetulan saya berkesempatan. ternyata saya bisa membuat topik menarik, Oke. teman-teman. Kita gali ya, yuk. Ini sangat menarik, topik yang menarik. Kenapa? Karena kemudian saya berkesempatan di tahun 2021 Oke. untuk menempuh program master di Singapura. Mhm. Lalu kemudian di situ saya melihat memang akhirnya pendidikan mengenai mediasi, mata kuliah mengenai mediasi itu juga merupakan salah satu yang paling diminati. Karena penting sekali untuk memahami sampai dengan saat ini dalam sengketa perdata, cara penyelesaian yang paling cepat yaitu mediasi. Oke. Kenapa? Karena jika dapatnya kesepakatan antara para pihak, kemudian itu bisa dikuatkan dalam bentuk putusan. So, tidak ada upaya hukum lagi yang bisa dilakukan. So it's final. Final. Dan itu dalam hitungan hari atau hitungan bulan juga nih? Kalau masih hitungan bulan, kayaknya gimana gitu? It depends. Jadi begini, di dalam perma memang ada batasan waktu yang diberikan. Oke. Batasan waktu pertama itu 30 hari. Hmm. Jika kurang boleh diperpanjang lagi 30 hari. Oke. Tapi kemudian karena mediasi ini sangat bergantung terhadap para pihak, keinginan perdamaian dari para pihak, jadi itu bisa digunakan semuanya apa tidak. Jadi hal itu yang kemudian kalau dari praktek saya sebenarnya memang ada keengganan orang ketika digugat, lalu mereka berpikir, oke, berarti saya saat ini sudah diajak ke pengadilan. Berarti kita akan berkelahi dan berperang misalnya. Konteksnya itu berperang. mindsetnya masih seperti Mindsetnya itu. seperti itu. Ya. Justru kalau saya dari praktek yang saya jalani sebagai seorang hakim, ada beberapa fakta yang menarik. Terkadang memang para pihak ini tidak bisa berbicara saja karena tidak ada orang yang mereka percayai untuk duduk sebagai orang yang duduk di tengah. Atau ada kesulitan untuk bertemu. So, dengan mengajukan gugatan, sebenarnya itu adalah kesempatan bagi para pihak untuk duduk bertemu dan mereka dapat menentukan dan percaya terhadap seseorang, entah itu hakim mediator ataupun non-hakim, mediator non-hakim, untuk duduk dan didengarkan menjadi seorang mediator yang membantu mereka menemukan bagaimana penyelesaian dan ada pokok masalah apa sebenarnya. Dari beberapa pengalaman saya bermediasi, terkadang betul sekali apa yang dikatakan Pak Jeffrey. Terkadang mungkin ini bukan soal masalah uang yang tidak dibayar misalnya, atau pelaksanaan proyek yang tidak terlaksana. Terkadang itu mungkin hanya masalah etika yang tidak dia senangi dari lawannya. Terkadang ini lebih juga banyak perasaan. Jadi memang tugas Lebih berat itu. mediator bagaimana menemukan titik permasalahan sebenarnya. Karena terkadang yaitu betul sekali kompleks. Karena sudah bersengketa, kita lihat waktunya sudah lama, so sudah banyak sekali fakta-fakta yang menyelimuti. Sampai ketawanya lawan pun menjadi salah kan. Saya kecewa banget Pak, karena saya pernah lewat itu mereka ketawa. Mungkin ketawa yang lain. Tapi kemudian itu menjadi faktor yang harusnya dikikis sama mediator. Syukurnya saat ini semua hakim sudah hampir sebagian besar saat ini sudah merupakan hakim mediator. Tapi tentu dan di beberapa praktek, sebenarnya di beberapa pengadilan itu sudah juga memanfaatkan keberadaan mediator non-hakim.
dalam melakukan penyelesaian sengketa itu. Makanya kalau saya bilang ke Chelsea itu juga saya ingin bantu, itu harus bantu dijelaskan bahwa kalau digugat bukan berarti kita akan fight. Oke. Mungkin itu adalah waktu yang tepat kita untuk berbicara. Karena selama ini tidak bisa berbicara. Bertemu saja enggan gitu. Untuk berbicara dan saling mendengarkan ya. Dengan bantuan pihak ketiga terutama. Jadi konsep penyelesaian sengketa di luar persidangan itu sebenarnya kalau boleh saya gambarkan dengan bahasa sederhana lainnya adalah bagaimana yang tadinya sederhana dikembalikan ke sederhana lagi. Ya. Tidak dikompleksitaskan, tidak dibuat lagi menjadi lebih irritating ya. Hanya hal kecil kemudian menjadi sesuatu yang dipermasalahkan menjadi besar. Tapi bolehkah saya menitip pertanyaan terakhir saya? Boleh sekali. Ini kalau kakak nanya apa aja boleh. Boleh. Mumpung karena pengetahuan ini sangat berguna dan buat teman-teman yang nonton saat ini podcast alumni Unika Atmajaya Jakarta, jangan lupa kita bisa tanya apapun kepada narasumber kita karena mereka expert dan kali ini saya manfaatkan, yaitu begini. Di Indonesia saat ini sudah dikeluarkan peraturan presiden nomor 32 tahun 2024 tentang bagaimana menjaga jurnalisme berkualitas. Siapa pihak yang diatur dalam Perpres ini? Ada dua. Satu pihak yang namanya platform digital internasional. Kalau boleh saya sebut sebagai contoh saja, yaitu antara lain bisa disebut mungkin Instagram, mungkin Google Search, mungkin juga Yahoo News Yahoo Search dan lain-lain. Pihak keduanya adalah pihak yang ada di Indonesia, yaitu perusahaan pers. Nah, yang menjadi objek kesepakatan yang ditawarkan untuk diatur dalam Perpres ini adalah bagaimana perusahaan pers yang memproduksi karya jurnalistiknya yang berkualitas itu tidak secara gratis dimanfaatkan oleh platform digital ini tanpa membayar karya-karya itu. Nah, ini base-nya memang seperti tadi sempat disebut bro berdua, selalu sebenarnya ada sebuah kesepakatan. Dan karena ini levelnya yang diatur adalah antara perusahaan, otomatis kita bicara perjanjian tertulis ya lengkapnya. Nah, cuman yang menarik bagi saya, bagaimana aspek penyelesaian sengketa ini kalau satu pihaknya adalah pihak internasional, bukan sama pihak di dalam Indonesia atau Badan Hukum Indonesia gitu. Kedua, mohon dibantu, adakah perbedaan pada saat kita baru mau masuk menegosiasikan sebuah perjanjian, tapi tidak bisa deal di situ, apakah bermediasi itu bisa menjadi pilihan? Atau mediasi ini seperti yang diatur oleh Undang-Undang 30 tahun 99, mediasi dan arbitrase itu kalau sudah ada sengketanya, begitu, baru bisa dilakukan. Tolong dong dibantu, diberikan pandangannya. Siapa dulu deh? Pak Jeffrey. Soalnya kita kemungkinan nih teman-teman, kita akan butuh loh banyak lawyer dan ini potensi untuk calon-calon alumni Fakultas Hukum Atmajaya berprofesi pengacara dan atau bahkan mediator yang tadi disebut oleh Bro Adrian, mediator non hakim misalnya begitu. Karena sudah diatur dalam Perpres, disebutkan dalam Perpres. So what do you think? Oke, kalau dari kita dari sisi praktisi ya kita melihat ini kan ya dengan berkembangnya hubungan bisnis ya kan yang sangat global ini memang kita tidak bisa menghindari kita berbisnis dengan pihak luar asing ya kan. Mau berbisnis dengan pihak manapun tuh bebas ya kan selama sepakat. Itu aja kuncinya, sepakat. Kesepakatan itu dituangkan oleh para pihak, isi kepala mereka, maunya mereka, hak kewajiban yang mau diatur apa ya kan. Yang disepakati itu yang dijalankan. Ketika tidak dijalankan, terjadi wan prestasi, itu akan jadi masalah. Nah, yang termasuk dalam kategori tadi mediasi yang ditanya, ya kan memang di kita itu, kita bicara mediasi, arbitrase dan sebagainya, itu adalah ketika sudah ada masalah. Ketika membuat perjanjian tuh nggak ada kita bilangnya mediasi. Ya kita bilangnya ya
sedang menyepakati aja, ya kan, building agreement, ya kan. Negosiasi to agree. Negosiasi to agree, ya Oke. kan. Nah, ketika nanti hasil agreement itu tidak ditaati, ya kan, terjadi lawan prestasi ataupun perbuatan melawan hukum di dalamnya. Nah, itulah yang nanti akan di arbitrage, ya kan, artinya coba dimediasikan, ya kan, baik itu di dalam maupun di luar pengadilan. Oke. Nah, kembali yang tadi kita bilang, ya kan, kalau masuk forum pilihan hukum lagi nanti harus diatur oleh mereka, ya kan. Choice of law-nya. Choice of law-nya, choice of forumnya, ya kan. Terbiasanya kita kalau dealing dengan pihak asing, ya, ini mohon maaf juga nih, dengan segala hormat dengan kawan kita yang di peradilan, ya kan, mereka pada nggak mau milih berperkara Di Indonesia. di Indonesia. Kenapa? Masih banyak stereotyping ya tentang peradilan yang harusnya cepat, jadinya lama, bertele-tele dan sebagainya. Akhirnya mereka memilih, kita arbitrase aja. Sepakatilah arbitrasenya. Oke, arbitrasenya model apa? Ya kan? Paling dekat dengan kita ya orang mungkin pakai SIAK ya kan? Singapura. Ya kan? Ada lagi yang di Hong Kong dan sebagainya, macam-macam. Biasanya dilihat dari kompleksitas sama kira-kira ini ahli-ahli ini nih kebanyakan orang mana ya? Ya kan? Ini ahli media, ahli kalau kasus-kasus ada telekomunikasi, construction dan sebagainya. Ya kan? Mereka akan melihat, oh arbitrase di Singapura sering menyidangkan masalah yang sedang kita bisniskan. Akhirnya memilihnya ke sana. Nah, ini kan choice of law-nya. Ya kan? Pilihan-pilihan ini sebenarnya nggak harus semua perkara masuk, ya kan? Kembali ketika terjadi wan prestasi, perbuatan melawan hukum, ngomongin dulu baik-baik. Ya kan? Ngomongin dulu baik-baik. Kadang-kadang ada pemahaman yang salah aja. Ya. Nah, kalau dalam kasus nanti yang dikaitkan dengan perpres yang baru tersebut, ya kan? Ini kan udah pasti B2B nih levelnya nih. Yes. Ya kan, business to business nih. Ini biasanya harusnya mereka sudah atur sangat rigid, ya kan? Kita berharap dengan pengaturan tuh harus jelas sih. Kadang-kadang kita orang Indonesia nih suka beda pemahaman karena beda konteks bahasa. Ya, terutama nih teman-teman kalau kita bicara perjanjian ya, apalagi dengan pihak asing nih, Pak pengacara dan Pak hakim, kita perlu hati-hati. Misalnya ternyata agreement itu dibuat dalam bahasa asing. Ya. Gitu. Nah, itu kita ada kewajiban loh, ada bahasa Indonesianya. Iya, harus Menurut diterjemahkan undang-undang kita. dulu ya untuk memahaminya gitu dengan bahasa terjemahan yang tersumpah ya, kalau tidak salah begitu. Sudah ada terjemahan pun Masih kadang-kadang dalam pelaksanaannya masih berbeda. bisa berbeda konteksnya. Menurut si orang asing enggak nih maksudnya begini. Menurut orang Indonesia kan udah tulisnya bahasa Indonesia gini. Ya kan, kita tahu lah ada bahasa-bahasa kita yang tidak mengcover juga bahasa asing. Ya. Nah, biasanya itu biasa sumber masalah tuh. Yang akhirnya ada pemahaman dari perjanjian yang salah di antara dua belah pihak. Ya kan? Sehingga itu yang harus dibawa untuk di arbitrage. Gitu loh. Diselesaikan di meja arbitrase. Ya kan? Akhirnya dijelaskan, oh benar, kamu yang salah. Gara-gara kamu salah pemahaman sehingga kamu tidak melakukan hal ini. Ya kan? Padahal harusnya berdasarkan kebiasaan internasional bla 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 mengenai bisnis ini, kamu harusnya melaksanakan. Nah, itu biasanya akhirnya jadi forum yang menjelaskan atau meng-clear up masalah itu. Ya kan? Kalau Bro Hakim? Oke. Bro Adrian sebenarnya namanya loh, namanya bagus, Adrian Juan Purba. Anju Purba. Anju. Anju Purba. SHLLM ya. Tadi kuliah di Singapura. Nah, gimana tuh? Mediasi, arbitrase, tapi kalau pihaknya asing. Oke. Kalau kembali betul sekali, kalau kita ke pertanyaan kakak yang pertama, jadi memang itu harus kita kembali kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak. Untuk choice of law-nya bagaimana kembali itu perlu diperhatikan mana yang mereka pilih. Lalu kemudian kalau kita lihat kembali kalau sikap Mahkamah Agung sudah tegas bahwa ketika itu ada pilihannya harus diselesaikan melalui arbitrase terlebih dahulu, maka arbitrase harus didahulukan. Tidak dapat dilakukan penyelesaian terlebih dulu oleh pengadilan. Sikap Mahkamah Agung sudah tegas untuk hal itu. Jadi kalau ada pilihan para pihak dalam perjanjiannya memilih penyelesaian pertama jika terjadi sengketa melalui arbitrase, maka hakim harus menyatakan diri tidak berwenang. Harus diselesaikan dulu melalui mekanisme di arbitrase. Sih.
Itu Sudah yang dapat poin jawabannya. pertama. Iya. Poin yang kedua, sebenarnya kalau tadi kakak saya Ya. sedikit menggelitik saya ketika tadi ditanya apakah mediasi ini bisa dipakai. Kembali ke pengalaman saya berstudi di Singapura dan mengikuti kelas mediasi. Kenapa itu menjadi sangat menarik? Persis kembali ke pertanyaan juga kakak tadi. Perlu nggak materi lebih di dalam Perkuliahan kita. perkuliahan dalam kelas mediasi? Kalau apa yang saya pelajari, mediasi itu tidak selesai pada tata acara saja, aturannya bagaimana. Oke, tapi bagaimana teknik dalam menyelesaikan seorang mediator itu sangat luas dan ilmunya sangat berkembang. Kalau kita lihat apa yang terjadi best practice, kalau kita bilang best practice hukum itu terjadi di Singapura dan kemudian kita lihat bagaimana Singapura melakukannya, mediasi saat ini juga merupakan salah satu yang dikedepankan dalam mereka menyelesaikan sengketa. Pada beberapa teknik dalam mediasi yang saya pelajari baik di Indonesia maupun di Singapura, itu sangat terlihat bagaimana kelihayan dalam seorang mediator untuk mengetahui apa intensi tersembunyi di belakangnya. Kalau kakak tadi lihat, kakak tanya tadi, bisa nggak itu digunakan? Sangat bisa dan sangat menarik dipelajari. Kenapa? Kemudian ketika tidak sepakat kita bisa lihat intensinya masalahnya di mana. Apakah seperti apa yang dikatakan oleh Bro Jeffrey bahwa tidak adanya kepercayaan dan lamanya waktu penyelesaian di pengadilan, yang menurut saya kalau boleh saya informasikan juga saat ini Harus diinformasikan. harus diinformasikan Kita harus bahwa dengar, ya. dunia peradilan saat ini sudah sangat berbeda. Bahwa penyelesaian sengketa itu saat ini sudah bisa dilakukan dengan namanya pengadilan online. Kalau dalam sengketa perdata dikenal dengan e-litigasi. Jadi sekarang pendaftaran perkara sampai dengan putusan itu dilakukan melalui e-litigasi. Yang namanya e-litigasi. Waktunya lebih efektif. Caranya lebih efisien. Semuanya dapat diselesaikan dengan sangat cepat. Dulu bahkan biaya-biaya perkara yang banyak dihabiskan dengan melakukan pemanggilan-pemanggilan, saat ini Mahkamah Agung sudah mengintroduce, sudah memperkenalkan, sudah dan memberlakukan apa yang disebut dengan surat tercatat, di mana panggilan itu dilakukan melalui kantor pos dengan biaya yang lebih murah. Bahkan ada panggilan 0 rupiah, Kak. Itu yang dikenal dengan namanya e-summon. Jadi pemanggilan dengan menggunakan email. Jadi kalau merujuk pada Perma yang terbaru 7 tahun 2022 dan juga SKKMA 363, saat ini dunia peradilan sudah berbeda. Jadi Bersidang bersengketa itu tidak lagi seperti yang dilakukan secara konvensional dulu. Memang pada beberapa sisi masih dilakukan dengan konvensional, dengan mengedepankan kepatutan dan kehati-hatian, sebagaimana diamanatkan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai contoh, persidangan secara langsung masih dilakukan apa tidak? Yes, masih dilakukan. Kapan itu? Pada sidang pertama untuk menunggu kelengkapan para pihak dan pada pembuktian. Baik itu bukti surat maupun dengan bukti saksi dalam hal ini. Nah, itu masih dilakukan secara konvensional dengan persidangan. Tapi dengan putusan, jawab jinawab, itu sudah tidak lagi, sudah dilakukan dengan e-litigasi. Dan keberadaan Perma yang terbaru saya singgung 7 tahun 2022 itu dan SKKMA 363 itu yang tadinya sebenarnya ini sudah bergerakan. Jadi Mahkamah Agung itu punya cetak biru peradilan yang agung sampai dengan tahun 2035. Mahkamah Agung itu sudah mempersiapkan langkah-langkah bagaimana caranya mewujudkan peradilan yang agung di Indonesia. Salah satunya dengan menginjeksi atau mengimplementasikan teknologi dalam persidangan. Tapi apakah e-litigation ini menjangkau juga sampai dengan kepastian eksekusi dari putusan? Itu ada dua hal yang berbeda sebenarnya. Caranya beda. Tolong dijelaskan. Bagaimana itu bersidang dan bagaimana menyelesaikan, bagaimana pelaksanaan putusannya. Itu ada dua hal yang berbeda. Saat ini juga concern dari Mahkamah Agung untuk memastikan pelaksanaan putusan itu juga dilakukan dengan menerbitkan beberapa aturan. Kalau kita lihat sebenarnya secara fakta saat ini pelaksanaan eksekusi sudah banyak perubahan, sudah banyak naik pelaksanaan eksekusi itu dilakukan. Karena ada satu juga yang menarik, Kak, seperti tadi kalau saya kembali ke omongan saya bahwa
yang dikedepankan dalam suatu sengketa perdata itu adalah perdamaian. So ada forum yang namanya pada saat permohonan pelaksanaan putusan, ada forum yang namanya unmanning. Di proses itulah si ketua pengadilan kembali lagi berupaya mendamaikan para pihak. Jadi secara instrumen hukum dan secara praktek yang ada di lapangan, sebenarnya kita sudah lebih jauh berubah. Memang tidak sesignifikan yang mungkin orang bayangkan, tapi menurut saya dari pengalaman saya, kalau kita lihat skalanya lebih luas, bukan hanya di kota-kota besar, tapi kalau kita lihat ke Indonesia Indonesia itu gede banget. Besar. Saya kebetulan karena bertugas itu ke daerah-daerah, jadi tahu bergede banget ini negara. Nah, itu semua sudah bisa dilakukan, Kak. Bahkan kalau kita bicara mediasi, perma terbaru itu banyak hal yang diupayakan untuk mempermudah. Salah satu contohnya adalah dimungkinkannya melakukan mediasi dengan menggunakan video conference. Artinya, kalau pihak itu pun ada dimanapun dan dia berhalangan dengan alasan yang sah, dia bisa melakukan mediasi. Jadi upaya untuk terus memungkinkan dibukanya peluang-peluang perdamaian itu sangat dibuka. Dengan Bahkan metode-metode bahkan salah satu, makanya itu juga perlu diulas dalam kelas mediasi sebenarnya. Kalau Unika Atmajaya mau melakukannya, salah satunya adalah bagaimana perma itu, saya tidak bilang sempurna, tapi sebenarnya banyak hal yang orang bahkan tidak ngeh ada di situ. Dimungkinkan dalam mediasi, perdamaian sebagian, Kak. Perdamaian sebagian. Jadi tidak lagi wajib 7 tergugat, 7-7-nya harus berdamai. Ya, ada yang mau terima, ada yang enggak. Kalau ada yang mau terima, dia bisa berdamai sebagian. Walaupun harus tetap dinilai oleh majelis hakim. Jadi mekanismenya mediator berusaha menyimpulkan, disepakati kesepakatan perdamaian harus dibawa kepada hakim untuk dinilai. Lalu kemudian karena dia harus executable dan dia tidak bertentangan dengan hukum. Nah, makanya kalau saya bilang, Kak, sebenarnya sekarang ini penyelesaiannya sedang diupayakan terus. Baik itu melalui instrumen dan peningkatan skill-skill individunya itu sendiri terus diupayakan. Wah, luar biasa ya teman-teman. Coba ya, topiknya cuma satu, tapi yang kita bicarakan sebenarnya menyentuh banyak aspek ya. Dan luar biasanya kita bisa buktikan dengan podcast kita di sini. 2 alumni kita, Bro Jeffrey dengan profesi pengacaranya yang luar biasa, tetap dengan humble bisa menempatkan bagaimana pada saat kliennya membutuhkan proses perdamaian, dan beliau bersedia memberikan saran pada tahap pertama kita selesaikan damai antar pihak. Sepanjang masih bisa diselesaikan, tidak perlu masuk ke peradilan. Sementara dari alumni kita Bro Adrian, seorang hakim berkarir yang sekarang juga luar biasa menjadi pelatih para calon hakim. Luar biasa loh, masih muda sudah jadi trainer untuk calon hakim di jajaran Mahkamah Agung. Dan beliau juga menjelaskan pada kita bagaimana sebenarnya sistem peradilan sudah luar biasa maju dengan cetak birunya yang luar biasa, yang bisa dimanfaatkan oleh para masyarakat Indonesia, tidak hanya di perkotaan tapi juga di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau secara termasuk remote area. Tapi terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia juga loh, karena internet sudah menjangkau sampai ke desa-desa. Jadi luar biasa, e-litigation yang diciptakan oleh Mahkamah Agung mudah-mudahan akan berguna sampai bagaimana keadilan dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara merata. Teman-teman, demikian podcast kita sore hari ini. Kalau masih berkenan, kita lanjutkan dengan seri berikutnya, karena sebenarnya topik ini pasti dan masih akan terus diharapkan untuk diperbincangkan, untuk kita dalami di antara kita, baik mahasiswa, alumni, dan juga para praktisi. Jadi kepada Bro Jeffrey, Bro Adrian, terima kasih banyak. Sama-sama, Kak. Terima kasih Waktunya banyak. pendek tapi luar biasa. Terima kasih boleh hadir di podcast Perkumpulan Alumni Atmajaya Jakarta, dan terima kasih banyak. Salam sehat selalu dan sukses dalam karir. Sejahtera untuk keluarga. Salam hormat ya. Amin, Kak. Terima kasih. Teman-teman, kita cukupkan sampai di sini dan kita berjumpa lagi pada podcast berikutnya. Salam alumni Perluni Unika Atmajaya Jakarta.